Pasangan kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan bagaimana dia di dalam hubungan ini di bulan Juni 2020. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silahkan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Capricorn, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan ramalan pasangan kamu buat Capricorn yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah. Cocokkan reading ini dengan situasi kalian masing-masing. Juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu. Pasangan kamu, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan bagaimana dia di dalam hubungan ini di bulan Juni 2020. Apa yang dia hadapi, juga apa yang dia pikirkan tentang kamu ya. Anything mengenai pasangan kamu atau siapapun yang kamu rasa resonate. Kartu pertamanya adalah Ten of Coins, lalu Page of Coins, Three of Wands, Ace of Wands, Hierophant atau the Faith, Five of Coins, Queen of Cups, Five of Wands, dan The Lovers. Ini The Lovers-nya romantis banget, keren banget. Ya, untuk muncul ya buat kamu. Lalu ada Page of Cups di bottom of the deck. Beberapa di antara kalian Capricorn ada yang berdealing dengan seseorang dari water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Juga ada fire sign, earth sign ya. Dan untuk spesifik zodiaknya ada Taurus, Gemini, dan water sign ya. Ya, seseorang yang kamu rasa resonate ini dia nungguin kamu ya. Mungkin dia udah kontak kamu dan kamu gak bales, atau mungkin ada suatu hal yang dia omongin dan dia masih nungguin kamu untuk taking action atau menentukan pilihan, menentukan keputusan atau do something. Dia masih menunggu. Beberapa di antara kalian yang berdealing dengan seseorang yang di suatu tempat yang jauh di sana, long distance relationship, dia itu menunggu kamu ya, masih menunggu kamu dan dia masih stay di sana untuk mungkin dia mau ketemu kamu tapi masih nunggu waktu yang tepat ya. Mungkin dia kena lockdown atau whatever, dia lagi ada kerjaan dan dia masih nyusun planning dulu ya sampai waktunya tiba. They are waiting for the ship for coming. Okay.
Lalu ya ada new beginning dari passion, ide-ide yang baru ya. Dia mungkin juga akan mengambil keputusan. Dia passionate sama kamu dan dia ingin kamu dan dia untuk menjalin serious commitment ya, committed relationship. Mungkin juga dia ingin ke arah seperti dia mau ngelamar nih ya, atau mau nembak kamu. Dia juga mau minta maaf. Beberapa di antara kalian yang beriling dengan seseorang yang mungkin habis berantem gitu ya, dia mau minta maaf sama kamu, dan dia merasa left out in the cold. Dia merasa ditinggalkan atau dicuekin sama kamu. Dia merasa lonely gitu ya, dan dia butuh kamu untuk support dia atau ada buat dia. Oke. Gua rasa sih dia menginginkan kamu untuk kembali buat beberapa di antara kalian, dan juga dia ingin status yang jelas dalam hubungan ini. Dia ingin kepastian. Oke. Mungkin juga ada beberapa permasalahan yang kalian alami di bulan Juni yang karena perbedaan ide atau perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, dan ada slack, ada pertengkaran atau argumentasi. Oke. Beberapa di antara kamu ada yang beriling dengan third party situation, entah dari kamu yang ada someone else dan dia itu kesel banget, dia jadi marah gitu ya. Atau bisa juga vice versa, dia yang mungkin aja dia juga punya hubungan dengan seseorang di sana, dan ini bikin kalian bertengkar ya. Pasangannya Capricorn, ya, pertengkaran. Ada beberapa di antara kalian yang mengalami pertengkaran yang karena ada seseorang yang cheating, selingkuh, main belakang, gak jujur, ataupun gak jujur ya, bukan berarti cheating juga kalau gak jujur. Intinya dia berbohong atas suatu hal, atau dia memanipulasi suatu keadaan atau suatu hal ya, yang akhirnya setelah someone find out itu ngeselin banget dan itu bikin dia marah. Oke. Ya, ini akan ada hubungannya dengan someone else, mungkin juga third party situation dari water sign atau could be anyone yang dia berdealing juga dengan water sign kalau kamu bukan water sign. Oke. Ya, dalam hal ini dia benar-benar dia punya cinta sama kamu ya, but sometimes mungkin ada hal-hal yang kalian perdebatkan jadi bikin berantem karena dua-duanya itu sama-sama gak bisa menahan emosi dan apa ya, kayak gak menemukan jalan tengah gitu ya. Dua-duanya egois dan akhirnya ada pertengkaran, dan mungkin juga seseorang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke. Dari pertengkaran ini, entah karena kamu yang bertengkar sama dia jadi dia main belakang dari kamu, dia ngumpet-ngumpet ya karena kalau ketahuan pasti berantem lagi, atau dia udah melakukan sesuatu di belakang kamu dan akhirnya ketahuan lalu kalian berantem gitu ya. Intinya itu. Beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang kontak kalian karena urusan finansial ya, karena dia butuh banget kalian untuk support dia secara finansial atau kasih dia uang. Mungkin dia lagi kesulitan dalam hal financial things, atau lagi ada problem di dalam keluarga yang dia butuh bantuan kamu, dan dia akan kontak kamu, baikin kamu gitu ya. Dia akan seperti giving love proposal, but also they need some help. Oke. Beberapa di antara kamu ada yang berdealing dengan seseorang yang rasa kamu ninggalin dia karena third party ya. Entah third partinya ini dari dia atau dari kamu. But it looks like they are still waiting for you. Oke, buat Capricorn, sekarang gue mau membacakan lamaran lagi. Wah, berarti mungkin memang Capricorn ini ada lamaran ya. Well, ramalan untuk
pasangan kamu di bulan Juni 2020 menggunakan Lenormand. Pasangannya Capricorn. Kartu pertamanya adalah labirin. Lalu ini apa ya namanya? Sapu ya. Broom. Broom. Well. Lalu ada the cross. Well. Coffin. Snake. The moon. Fish. Mountain. Di bottom of the deck-nya adalah key dan juga ini jumping card atau additional dari house. Ya, dia merasa sangatlah terbatas dalam pergerakannya. Dia nggak bebas ya, kayak mau ke kanan salah, ke kiri salah, semuanya jalan buntu, kopi, atau dia jadi bingung mau ambil jalan yang mana gitu. Dia seperti ngerasa ada batasan-batasan antara dia dan kamu. Mungkin dia merasa terisolasi sometime karena suatu hal ya, kayak nggak bisa bagaimana lagi. They just need to wait, menunggu waktu, menunggu keajaiban, Colby. Okay. Ini juga menggambarkan di saat dia berdealing dengan berbagai orang ya dari berbagai daerah. Okay. But beberapa di antara kamu mungkin juga ada yang sempat break up dari seseorang dan dia sangatlah merasa kehilangan, dia grieving, dia ngerasa ini semua sudah berakhir dan dia seperti they feel like dying inside gitu ya. Dia punya burden dalam pikiran perasaannya, beban yang sangat dalam, kesedihan yang sangat dalam. Okay. Kalau kalian putus hubungan ya, dan dia merasa kamu ninggalin dia di saat yang sangat menyedihkan, juga di saat dia mungkin lagi punya masalah ataupun dia merasa benar-benar kayak lonely. Dan terlepas kamu sama dia habis break up atau enggak ya, ada juga beberapa di antara kalian yang pasangannya itu merasa sangatlah seperti didiskriminasikan oleh kamu ya, for some reason. Dia ngerasa kamu seperti menyingkirkan dia for a while atau karena suatu kondisi yang dia ngerasa kamu itu kayak ngasingin dia. Dan sulit sekali untuk dia datengin kamu atau untuk tukar pikiran sama kamu ya, karena nantinya jadinya bertengkar, ada suatu problem yang besar banget dalam hubungan kalian seperti gap atau permasalahan yang cukup berat. Beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang punya financial struggle ya, permasalahan dalam hal keuangan dan juga karir dia, yang itu akan menjadi seperti challenge besar buat dia dan buat hubungan kamu gitu ya. Lalu gue juga melihat ada sesuatu yang berbahaya. Ini suatu hal yang terjadi tiba-tiba ya. Suatu hal yang terjadi tiba-tiba yang mungkin akan menjadi big problem atau challenge buat dia. Ini bisa juga ada toxic person yang seperti pihak ketiga di dalam relationship, entah dari kamu atau dari dia, yang dia ngerasa seperti habis someone bite them atau beat them gitu ya, to the end. Dan gue lihat dia ngerasa terpukul banget ya. Dia terpukul banget, apalagi kalau pihak ketiganya ini dari kamu ya. Dia ngerasa kamu benar-benar ninggalin dia dan pilih kasih gitu ya, kayak pilih kasih sama dia. Dan pilih kasihnya ini karena pelakor misalnya. Well, ini bisa juga kalian bertengkar ya, pukul-pukulan, dan ini sangatlah suatu hal yang menyakitkan, bisa aja menyakitkan buat kamu ataupun buat dia juga ya. Semoga kalian semoga kalian bisa kontrol keadaan, kontrol emosi, yang kalaupun kalian bertengkar itu nggak sampai ada korban jiwa, intinya itu. Well,
it could be happen too. Ini ada dalam kartu ya. Beberapa di antara kamu juga ada yang berkeliling dengan seseorang yang mungkin lagi grieving, lagi dalam suasana berkabung, entah dia kehilangan seseorang atau dia kehilangan sesuatu ya, misalnya job, atau kehilangan uang, atau kehilangan siapalah, misalnya temannya dia. Dan dia butuh kamu support dia secara emosional karena dia lagi ngedown. Ya, dari Key and House ini mungkin aja dia excuse me, dia keluar dari rumah ya, karena entah kamu yang ngusir dia dari rumah, atau dia diusir dari rumahnya dia kah, atau keluarga dia, atau atau tempat tinggal dia ya, atau dia mungkin baru aja mendapatkan tempat tinggal yang baru ya. Ini bisa berbagai hal ya, rumahnya ini tergantung rumah siapa, bisa rumah kamu atau apartemennya dia, oke? Yang artinya ada suatu tempat tinggal yang dikunci, jadi dia kayak nggak bisa masuk atau dia nggak bisa keluar. Oke, well, ya gue ngerasa dia seperti merasa isolated ya, terkunci atau gak bisa kemana-mana dalam satu situasi yang could be dangerous dan juga menyedihkan ya, kayak serba salah lah. Ya mungkin juga dia harus mencari tempat tinggal yang baru ya, karena suatu keadaan atau karena financial issue, atau karena berantem sama kamu, dia keluar dari rumah, dia cari tempat tinggal yang baru, atau nginep di rumah temannya gitu ya, atau di rumah keluarganya. Dan gue ngeliat bahwa dia sebenarnya masih mau menunggu kamu, mungkin masih berharap kamu untuk kembali, tapi ada suatu problem yang besar yang bikin dia itu mungkin ngerasa overwhelming kah, atau ngerasa ini berat banget untuk dijalanin, atau it's a big challenge buat dia. Oke, Capricorn, itu aja buat readingan pasangan kamu. Semoga komen kamu resonate ya, semoga kamu suka dengan readingan ini, dan semoga resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye bye.